Nah, hai apa kabar semuanya sahabat Bitok ya, kita ketemu kembali dan kali ini saya barengan bersama siapa ini? Fidianila, Nah, halo Sobat Bitok. Jadi gimana nih, masih terus dengerin radio Bitok Surabaya kan? pastinya Pastinya. Nila ya. Kita harus ya mendengarkan radio itu. Memang radio itu apa ya sesuatu hal yang sangat berbeda sekali ya Nila ya. Iya bener banget Pak. Aha. Dan tentu ini semoga saja kita bisa untuk menghibur sahabat Bitok yang lainnya. Nila itu bisa diancapin sedikit Nila itu mic-nya itu Nil. Nah, biar nggak goyang. Nah, Sudah, disiapin. Nah, udah ya Nila ya, enjoy ya. Enak ya udah ya. sudah enak. Oh, udah PW. enak. Nah, kalau kita sudah enak nih lah ya, kita coba untuk mengajak sahabat Bitok yang lainnya untuk bisa bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, ya. Saya itu mengajak sahabat Bitok itu untuk ngobrolin soal traveling itu yang enak seperti apa nih lah, begitu ya. Oke. Nah, yuk bisa saja join obrolannya melalui link Zoom Bitok Surabaya yang saat lagi dan sudah sekarang ini nih lah ya udah muncul di Facebooknya kita. Nah silakan aja bisa Jadi langsung bergabung aja gitu ya. bergabung di link Zoom yang udah ada di Facebook ya Mas Yon ya? Betul, iya. Nah, Nila, kalau menurut kamu sendiri, Nila ya, kalau traveling itu yang enak itu seperti apa sih? Biasanya kalau tipikal-tipikal Nila sendiri itu tipikal yang menantang gitu. Jadi kalau anak muda zaman sekarang tuh lebih seneng traveling yang apa ya? Bareng-bareng tapi juga tanpa persiapan juga gitu. Oh, biasanya tanpa persiapan Tanpa gitu ya. persiapan. Karena kalau kita rencanain itu pasti Gagal. gagal berangkat gitu. Dan berantakan semuanya inilah ya, gitu ya. Iya. Aduh, ini susahnya kalau Itu yang bikin kecewa soalnya, Pak. gitu ya. Iya. Jadi itu ya sahabat Bitok ya, berbeda sekali ya. Banyak hal yang tentu kita juga tahu ya bahwa traveling itu memang membutuhkan persiapan-persiapan khusus Iya, gitu ya. persiapan-persiapan Ada yang mateng lah biasanya. Yang mateng begitu benar. Tapi ternyata enggak juga Nggak gitu juga, ya. iya. Lebih seneng yang langsung berangkat tapi pasti gitu. Tapi berangkat tapi langsung pasti gitu ya. Iya. Nggak pakai Nggak janjian-janjian pakai segala gitu janjian-janjian ya. dulu. Aduh, susah kalau kayak gini. Biasa beda banget sama zaman Mas Yohan dulu. Gimana kalau Oh, traveling aku gitu? tuh kan zamannya tahun 2000 aku tuh sebenarnya. Iya, ya memang ada sih ya nilai ya bahwa meskipun ya zaman dulu gitu ya. Kita Iya. ngomongin zaman dulu aja ya. Zaman dulu memang ada sih ya, langsung berangkat gitu ada gitu ya. Tapi persentasenya memang tidak terlalu besar begitu Besar, nilai ya. ya. Jadi hanya sedikit aja yang seperti itu. gitu aja. Tapi ada juga yang diprogram di apa ya Dijadwalkan gitu ya, dijadwalkan. Oh besok tanggal sekian kita akan ngobrol kita akan traveling di sini dan di sini begitu. Biasanya ada juga yang seperti itu Nila dan memang nggak terlalu banyak sih yang dadakan seperti itu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang ini kan sering sekali ya Lebih anak-anak senang ya. yang dadakan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih milih yang mau berangkat langsung berangkat, mau kemana langsung ke sana. Oh gitu. Tanpa rencana gitu. Tanpa rencana. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu hal yang mendadak begitu apa ya kita sudah siapin gitu ya. Siapin, ya. Maksudnya mendadak ini berangkat traveling itu mendadak gitu Iya. ya. Tiba-tiba langsung berubah nggak jadi gitu bisa juga itu terjadi ya Bisa nilai ya. juga sih. Kadang juga ada yang salah satu tuh aku nggak ikut deh karena uangku kurang gitu. Sama karena ternyata danaku buat besok nggak ada gitu. Akhirnya gagal satu anak. Gagal gitu. satu anak. Apakah biasanya seperti itu dibantu sama teman-teman yang lain atau gimana sih Nil? Jadi biasanya anak-anak itu suka bilang gini sih, nggak apa-apa, aku talangin dulu deh gitu loh, Mas Yan. Zaman Oh, gitu sekarang ya? itu lebih sering yang kayak aku pinjemin uangku dulu gitu. Enak juga kalau sudah ditalangin seperti Iya, itu iya. Nil, karena memang kita itu kan harus saling membantu ya Iya, Nila ya. saling membantu. Nah sekarang kalau anda sahabat Bitok ya, yang mungkin saja Nila tadi sudah menyebutkan
anak-anak era zaman sekarang itu lebih banyak itu yang dadakan gitu ya. Dan itu sering terjadi ya nilai ya. Dan Iya. lebih enjoy gitu, Lebih enjoy enak kalau ya. dadakan katanya anak-anak zaman sekarang. Oh gitu. Yang pasti-pasti aja. Yang gitu pasti-pasti katanya. aja. Memilih pasangan pun juga yang pasti-pasti Iya dong, saja harus gitu. yang pasti-pasti aja. Pasti kaya, pasti punya Oh, mobil, iya. pasti Asal pasti dia pasti bekerja gitu. begitu Iya. ya. Semuanya pasti semuanya ya. Harus ada pastinya. Tampan sama cantik tidak diperlukan ya. Tidak ya. bukan. Aduh, ya benar juga ya. Segala sesuatunya itu kalau kita pasti itu enak ya Enak, Nila ya. ya. Karena memang kalau ambar atau tidak ada apa gambaran yang jelas gitu juga nggak enak merepotkan. juga, merepotkan juga Iya. ya. Nah, sekarang biasanya kalau Nila traveling itu kemana sih, Nil? Kalau saya sih lebih seneng ke apa kayak tempat wisata yang ada air terjun gitu-gitu tuh ya. Yang sekarang anak muda tuh lebih suka wahana air kayak ada outbound atau biasanya lebih sering di tempat yang banyak airnya gitu lah. Istilahnya. Pantai gitu. Pantai ya. Ada juga yang bilang, ayo camping kita ke pantai aja gitu, karena ada airnya. Soalnya anak zaman sekarang tuh lebih seneng main air daripada kayak daki gitu kan. Kalau aku seneng main uang gitu Nila. Waduh. Jadi kalau main uang itu enak. Aku kalau dapat uang gitu ya, udah pegang uang gitu ya, Iya. udah uang banyak gitu ya, enak aku mainin gitu loh. Aku bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Nil. Beli-beli terus dong, Pak. Jadi itu ya anak-anak sekarang itu lebih condongnya itu kepada wahana air ya, wisata atau traveling di wahana. air. Iya. Nggak tahu itu apa itu selancar Iya. atau apa yang satunya itu yang dari atas ke bawah itu. Atas ke bawah. Aduh, apa sih itu namanya? Aku lupa. Yang naik boot itu ya biasanya. Iya, naik kapal Iya, apa karet sih itu loh. Iya, itu Aha. anak lebih Itu sering. juga gitu ya. Itu agak sedikit menantang juga. Menantang banget Pokoknya kalau itu itu. intinya air begitu ya. Iya, wahana air. Terus lihat-lihat di pemandangan di gunung, tapi ada airnya juga begitu ya Nila ya. Iya, soalnya kan zaman sekarang ya kalau kita ke wahana-wahana kayak apa ya, Jatim Park gitu itu biasa aja Pak. Lebih kayak kalau takut naik rugi dong kita bayar masuk mahal-mahal tapi nggak naik wahana. Oh. Tapi lebih suka iya, iya, yang iya. ada spot foto keren gitu. Oh. Anak zaman sekarang kan gitu, spot foto yang keren. Ada spot foto yang keren dan itu membuat nanti di blast di Instagram Iya, gitu ya, di medsos kita posting gitu. di Diposting medsosnya gitu gitu. ya. Ya, seperti itu ya sahabat Bitok ya. Memang banyak hal ya. Mungkin ada di antaranya Anda yang memiliki pendapat yang lain atau mungkin juga ingin ngobrol di si sore hari ini terkait dengan traveling itu yang enak itu seperti apa. Kalau tadi nilai itu harus ada yang nuansanya nuansa airnya ya Nila biar ya. seger gitu ya. Biar seger Iya, gitu biar- ya. Melihat aku aja udah seger gitu Nila. Waduh, alhamdulillah kalau gitu. Nggak kehausan. Gak kehausan ya? Nggak kehausan. Aduh, emang aku es gitu nih. Iya, nyegerin. Kenapa? Nyegerin. Emang nyegerin, biarin aja ada yang itu. Oke, baik. Kalau aku nilai ya, kalau aku memang kalau traveling itu aku Iya. pengennya sih di tempat-tempat yang memang nyaman gitu ya nilai ya. Jadi memang jauh dari bisingnya kota gitu nih. Oke, tujuannya untuk Refreshing gitu ya. Refreshing, Nah, iya. jadi aku kalau misalnya traveling gitu ya Nila ya, biasanya itu aku larinya di tempat mungkin air tidak sebegitu dominan begitu ya. Tapi aku lebih cenderung stay di tempat yang sejuk gitu ya. ya, sambil juga melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekeliling kita gitu ya. Itu kalau aku biasanya gitu itu aku ke apa ya, ke villa Villa gitu atau ya. ke di hotel yang cottage itu Oh, yang iya. itu kan banyak sekali lebih untuk kekeluargaan ya. lebih ya. kekeluargaan. Aku kan memang yang wajah-wajah yang kekeluarganya sangat setia banget gitu nih. Oh gitu. Oke. Jadi seperti itu Nila. Nah, meskipun sama teman-temanku yang dulu gitu ya Nila ya,
aku lagi sama-sama teman-teman sebaya dengan aku gitu ya nilai itu mereka nggak begitu excited sekali kalau di tempat-tempat yang ada air ada airnya iya. mungkin kalau di Pacet ya mungkin ya berendam begitu ya mungkin Mojokerto boleh gitu gitu ya. Tapi yang paling dominan itu adalah cari tempat yang nyaman untuk bersama gitu. iya. Kalau aku dulu seperti itu nih. Jadi banyak hal ya nilai ya nilai yang suka dengan air, iya. Main dan mainan air karena di rumah juga nggak pernah mainan air begitu Iya, ya. karena kayak kucing sudahan takut air sebenarnya kalau di rumah. Tapi kalau di luar beda lagi. Berarti suaranya berarti bukan suara-suara yang lain kan pasti suara kucing ngeong. Oh gitu. Oh iya. Oh, benar banget. Oke kalau gitu. Baik sahabat Wita untuk Anda semuanya ya. Silakan ya untuk bisa bergabung bersama-sama saya di kesempatan kali ini dan kali ini saya barengan bersama siapa? Videanila. Yang ngobrolin soal apa Nila? Traveling yang enak itu seperti apa sih? Aduh, seperti apa sih ya? Ayo bagi ceritanya buat kalian yang suka banget traveling. Pengalaman travelingnya apa nih? Sebentar Nila, ini ada yang sudah masuk tapi ini nggak mau on air sih ya dengan kita nih ya. Boleh, ini ada siapa sih ini Rita ini. Oke. Rita, Mbak Rita ya. Rita. Yang Mbak Rita yang sudah gabung bersama kita melalui WhatsApp kita di 0821 3-nya 4 kali 7820. Mbak Rita ini Mas Yohan sama Mbak Nila. Nih aku tuh sukanya kalau traveling itu tempatnya ada makanannya gitu. Wow, Katanya kuliner seperti nomor itu. 1 kayaknya buat Mbak Rita nih. Sepertinya gitu. Kalau Mbak Rita ini senangnya dengan kulinernya. Kuliner, Jadi iya. kalau ngajakin Mbak Rita itu pasti ada Harus ada kulinernya dulu. kulinernya gitu. Kayak sahabat kita yang ada di sini gitu nih. Iya. Selalu kuliner. Selalu membahas tentang kuliner. Jadi hampa kalau nggak ada kulinernya Iya. hampa begitu ya nilai. Biasa aja katanya. Biasa aja nggak ada gregetnya. Pokoknya tempat nomor sekian gitu Iya, ya. yang Tapi yang penting ada. Kulinernya gitu. Aduh, oke. Terima kasih Mbak Rita yang sudah gabung bersama saya di kesempatan kali ini melalui WhatsApp Bitalk ya di 0821 3-nya 4 kali 7820 dan ada juga ini Rita Mas Budi ya. Ini beda lagi ini Mas Budi ini. Mas Budi ini ternyata senangnya ini apa ini sebentar saya bacanya dulu ini. Ini ternyata Mas Budi itu sukanya dengan yang agak sedikit menantang yang apa menanjak itu Apa? kayak tapak tilas begitu mendaki. Oh, mendaki. Ini Mas Budi ini sukanya mendaki ya jadi travelingnya itu dia senangnya mendaki gunung gitu Nil. Ya thank you banget Mas Budi yang sudah bergabung bersama kita dan boleh dong untuk bisa bergabung dan join di Zoom-nya. Di Zoom-nya dari Bitalk Radio Streaming Surabaya. Wah, banyak juga ya nilai ya kalau kita ngelihat apa ya keinginan-keinginan kita begitu ya Nil ya. Macam-macam traveling Macam-macam yang nyaman traveling itu kayak yang- gimana? Ternyata macam-macam juga. Oh iya, Mas Budi lagi ini WhatsApp lagi. Mas, aku minta lagunya Unmesh Mas. Oh, Mas Budi request lagunya Unmesh. Katanya kan gini, ini kan Bitalk request kan Mas gitu. Iya. Iya benar Mas Budi, ini Bener Bitalk banget. request gitu. Aku minta lagunya siapa ini? Unmesh ini, entar judulnya siapa ya ini ya? Nggak tahu judulnya ini terserah deh katanya gitu. Oke. Oke, baiklah kalau gitu Mas Budi ya terima kasih semoga Unmesh nanti bisa muncul ya di kesempatan kali ini ya. Oke. Nah, inilah kita balik lagi ya ngobrolin soal apa ini tadi? Traveling yang itu enak seperti sih? apa? Iya. Tadi
wahananya yang ada airnya. Aku spotnya itu lebih yang ngademin hati Hademin gitu. hati. Ha. Oke. Terus makanan ada tadi Mbak Rita tadi ya. Makanan nomor satu. Makanan nomor satu gitu ya. Dan yang satunya tadi Mas Budi yang mendaki begitu. mendaki, oke. Nah, Banyak tadi macamnya. sudah kita ngobrolin ya sahabat Bitok ya, baik itu perencanaan dari traveling itu sendiri dan juga spotnya yang ada ya, di sana, tempatnya tempat-tempat ini yang- juga membuat apa ya, sesuatu yang indah, baru lah, sesuatu hal yang yang baru, menenangkan. yang menenangkan. Biasanya kalau kamu sendiri berapa lama sih inilah kalau traveling begitu nih? Biasanya kalau sama teman-teman sih 2 hari 1 malam aja ya Pak ya. 2 hari 1 malam itu pun sendiri karena memang kondisi apa ya, Perjalanan. bekerja ya, Iya. perjalanan waktu. Mungkin sekarang habis pulang dari Pulang kantor, langsung berangkat begitu ya. Pagi nyampe, pagi sore pulang, besok sudah kerja lagi. besok kerja lagi. Oh. Iya. Itu untuk melepaskan penat-penat Iya, kita melepaskan gitu ya. penat. Merefresh otak gitu kata anak sekarang. Oke, oh, iya. bukan self healing. Self healing. Self healing kalau kata anak sekarang. Aduh, macam-macam aja ya anak-anak Iya. sekarang ini, milenial itu generasi apa? Generasi Y ya? Generasi sekarang X ya? udah X sih. Iya. Iya, Y. generasi pokoknya seperti itulah generasi. Jadi sampai saya itu bingung sih yang melihat generasi-generasi yang sekarang ini ya. Tapi kebingungan saya itu memang akhirnya bisa mengerti ya. Iya. Karena memang anak-anak saya sekarang ini dulu dikala muda, saya ini kan masih muda gitu. Kalau sama di atasan saya itu Iya. keinginanku ini ya ternyata bisa ditangkap oleh orang yang ada di atasku gitu. Dan sebaliknya sekarang anak Mas Yohan generasi juga yang bisa dibawaku menangkap generasi yang sekarang gitu. bisa mengerti generasi sekarang ini Nila ya. Wah, enak juga ya Nila ya kalau kita ngobrolin traveling yang enak itu seperti apa. Nah, untuk Anda sekali lagi terima kasih ya untuk Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini, dan yang pastinya saya masih juga menemani Anda sahabat Bitok ya, karena memang banyak hal-hal yang mungkin saja kita bisa obrolin ya di sore hari ini, Nil. Nah, Nila biasanya gitu itu kamu ngajakin siapa sih, Nil? Kalau udah traveling seperti itu? Lebih banyak waktu sih sama keluarga ya Mas Yan ya. Bohong. Karena kalau sama anak-anak itu kebanyakan kayak tunda dulu lah, minggu depan lah gitu. Kalau sama keluarga itu pasti kayak tekadnya kuat gitu, kayak ayo Mas berangkat gitu, kayak ayo Mas gak apa-apa gitu. Biasanya sama cowok kamu tuh lagi langsung sama teman-teman bareng begitu banyak, sama cowok kamu langsung berangkat begitu sini gitu. Biasanya Ya kan itu kayak gitu. kalau dadakan sih tanpa rencana, kayak hari ini nganggur, ayo main kemana gitu. Kalau anak sekarang ngomong ndean lah kita keluar gitu, ndean lah. Berangkat sekarang besok pulang begitu ya. Enggak sih, kalau anak-anak bilang ndean itu pagi berangkat sore udah pulang. Oh. Jadi kayak enggak, berarti bukan perjalanan yang lama jauh gitu, ya, bukan perjalanan yang jauh. Tapi kalau menurut kamu punya sih pengalaman atau cerita-cerita khusus soal traveling itu Nila yang paling sangat kamu terkesan begitu Nila? Oh ya ada sih, ada. Apa itu? Jadi pernah itu waktu itu masih sama-sama barusan lulus SMA sih Mas Yan. Jadi anak-anak itu lagi bingung, aduh gimana nih nganggur nggak enak gitu, masih awal-awal kuliah. Jadi anak-anak itu bilang kayaknya enak kalau kita main ke pantai gitu. Jadi seminggu sebelum ke pantai anak-anak sudah ngerancanain keluar ke pantai. Terus habis itu? Pengen sewa tenda, katanya pengen sewa tenda, pengen bawa kompor, pengen bawa makanan-makanan gitulah pokoknya. Karena kan di tempat wisata belum tentu ada makanan juga tuh Mas. Iya. Jadi anak-anak itu udah nyiapin semuanya buat keberangkatan itu. Akhirnya?
udah dijamin juga mau berangkat itu jam 7 sore. Iya. Lah, taunya berangkatnya jam 10 malam baru bisa berangkat. Nungguin anak-anak itu tadi siapin Perbekalannya makanan, itu perbekalannya ya. itu tadi. Jadi sempat nganggur sekitar 2 jam itu tidur-tidur nungguin anak-anak datang yang lain. Di mana itu? Maksudnya waktu di rumah atau sudah di tempat tujuan? Sudah di tempat nongkrong gitu loh. Oh, tempat nongkrong kita ya. kumpul. Jadi telepon-teleponan dulu. Di mana gitu? Kok belum sampai? Masih nyiapin apa sih? Apa yang kurang gitu? Terus yang anak-anak itu bilang, yang lagi nyiapin itu bentar habis ini OTW udah jam 9 tapi belum nyampe sampai temen aku yang mau nyupirin itu tadi sempat ketiduran juga gitu loh. Akhirnya ini jadi atau enggak gitu ya nilai ya? Ini jadi enggak? Kalau nggak jadi eman loh, ini mobil nyewa gini-gini Dan sebagainya anak-anak gitu ya. Udah takut kalau nggak jadi gitu loh. Nyewa ini gimana? Oke lah akhirnya. Bentar, nunggu bentar, nggak apa-apa perjalanan pantai cuma 4 jam. Anak-anak bilang gitu. Waduh, masa 4 jam aku gini. Gak usah banter-banter loh kalau di jalan. Tak ingetin gitu. Udah. Pokoknya kalau nggak malam-malam banget paling sampai pantai paling lambat jam 5 pagi gitu bilangnya. Oke. Akhirnya jam 10 udah ready semua. Udah ngeluarin uang itu buat beli bensin, buat nyewa mobil itu udah dikeluarin semua uangnya urunan ya kalau anak sekarang bilang. Patungannya gitu ya. Udah keluar, terus nggak lama berangkat. Kan jemput temen kita yang ada di Malang juga waktu itu, Pak. Sampai Malang itu udah jam 11. Jadi temen yang kita jemput itu kan cewek ngekos gitu di Malang. Jadi dia sampai kita baru datang itu gini, kok lama sih, kok nggak nyampe. Jadi dia itu sempat ketiduran katanya berangkat jam 7. Molor akhirnya ya. Sampai aku tiduran gini nih gimana gitu. Terus akhirnya dia sampai bilang kalau tak pikir nggak jadi, aku udah hampir beresin tas buat masukin lagi gitu loh. Akhirnya berangkat sampai pantai itu jam 3, jam setengah 4. Jadi anak-anak itu udah ya Allah capek ya, ternyata jauh banget gitu kan. Walaupun naik kendaraan kan, naik mobil kan ya tetap aja ngerasain capek di jalan tuh Mas. Akhirnya begitu sampai ya gitu, yang bawa permakanan langsung disiapin kompornya itu ya biar besok pagi tinggal make gitu. Ternyata nggak bisa. Aduh, mas gak tahu, aku istirahat dulu aja. Akhirnya tidur dulu. Jadi cuma bawa matras ditaruh di pinggiran pantai gitu. Apalagi kalau masih jam 4 kan anginnya masih angin dingin yang gitu. Jadi anak-anak itu, wih ampun anginnya madempol rek gitu. Ya apa ini katanya tidur, sampai gak bisa tidur lagi gitu loh. Oh gitu ya, sampai sebegitunya ya nilai ya. Karena emang pertama kali main bareng anak-anak itu sendiri. Maksudnya anak itu yang keluar, padahal sebelumnya nggak pernah sejauh itu kalau main. Paling ke Pacet, air panas gitu kan. Itu pertama kali main ke pantai, tekad dadakan gitu. Jadi begitu masuk jam 6 pagi itu udah lihat matahari, seneng. Jadi yang pertama sebelum berangkat marah-marah karena persiapannya nggak mateng gitu kan. Sampai sana itu nggak ada yang ngecewain. Udah lihat pemandangan udah, ya ampun ternyata enak banget ya bangun pagi terus lihat matahari. Terus adem gitu ya nilai ya. Lihat hawa-hawa segar gitu. Hawa-hawa yang segar waktu ada di sana begitu ya nilai ya. Oke, itu ya yang akhirnya pulang dengan hati yang gembira begitu ya nilai ya. Pulang hati gembira. Soalnya ya udah keturutan kan main ke pantainya gitu. Kalau aku dulu pernah gini nilai waktu, memang ini sih sebenarnya bukan traveling ya, tapi itu boleh dianggap sebagai traveling karena itu berpergian gitu ya nilai. Waktu itu memang aku lagi ditugasin sama kantor yang dulu tuh ya untuk liputan ke Padang kalau nggak kemana gitu ya, aku lupa gitu ya. Terus aku tuh dari Jakarta ke Padangnya itu ada pesawat gitu ya
Dan waktu itu aku barengan bersama teman media juga, wartawan waktu itu, wartawan Jakarta, tapi dia orang Padang gitu ya. Padang. Waktu itu 2000 berapa gitu ya, aku lupa aku. Terus abis itu dashboardnya ini, dashboard pesawat yang ada di dalam itu tiba-tiba jatuh gitu loh, jeblok gitu. Aku juga kaget gitu loh. Waduh, mampus nih, ini pasti ada trouble nih ya. Terus akhirnya aku sendiri juga berpikir-pikir, wah alamat ya gini nih. Kan waktu itu memang ada pesawat gratis ya untuk menuju ke Padang. Saya ngobrol-ngobrol sama teman saya tadi, ya barusan kenal nih ya ceritanya itu. Mampus deh. Lu nanti kalau udah sampai pasti apa ya lega gitu loh. Iya. Tapi kalau udah masih di sini jangan sampai ketakutan banget masih takut, gitu. masih ada doa aja gitu. Udah nggak apa-apa itu loh, dashboard di dalam. Jangan bilang kayak gitu loh. Iya. Terus akhirnya temanku tadi ngomong bahwa ini nanti nggak sampai turun ke bandara Yohan gitu. Loh kok bisa aku gitu? Iya kan kita kan gratisan gitu, dilempari dari atas nanti. Ada aja gitu loh omongannya. Akhirnya untuk mengelabui pikiran kita gitu loh Nila, biar kita itu nggak panik di atas gitu ya. Akhirnya sampai di tempat tujuan landing, terus aku sama temanku keluar. Aku berdoa alhamdulillah begitu. Udah sampai di sini, udah lega gitu, udah tak tinggalin. Aku menuju ke tempat yang aku tujuin gitu. Cuman yang aku kaget ya memang dashboardnya di pesawat itu yang tempatnya ini apa koper tas yang di atas itu, yang di belakang yang jatuh itu. Jadi ya sempat, kalau bahasa Jawanya itu sia-sia gitu. Oh ya, sempat shock lah itu. Sempat shock karena waktu berangkat waktu take off gitu itu aman gitu loh. Tapi udah di atas udah baru jatuh. Akhirnya kan dia kan juga bawa teknisi sendiri ya. Terus katanya pilotnya tidak apa-apa, sudah ditangani sama tim teknisi begitu ceritanya seperti itu ya. Sempat juga kaget sih waktu itu, yang namanya udah di atas, soalnya kan tingkat stres yang paling tinggi itu kan kita berada di atas begitu ya Nila ya. Itulah Nila. Jadi itu ceritanya traveling ya. Itu waktu pertama kali naik pesawat atau enggak udah? Sih, waktu itu udah beberapa kali sih ya. Karena waktu itu aku diberikan tugas kantor waktu liputan gitu ya. Terus kemudian aku coba untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu Nil. Jadi naikku itu tahun berapa ya, udah lama sih sebenarnya. Pokoknya Jakarta, Surabaya itu dulu agak sedikit lumayan sering ya, memang harga waktu itu agak sedikit mahal begitu ya. Tapi yang dari Jakarta ke Padang itu kita free gitu. Waktu itu memang ada gempa di Padang waktu itu sih sebenarnya. Oke. Itu inilah cerita kita berdua gitu ya. Untuk pengalaman kita terkait dengan traveling yang enak itu seperti apa gitu ya. Dan kalau aku tadi pilih yang tempat-tempat yang nyaman sih ya. Kalau Nila tadi harus ada wahana atau spotnya yang air gitu ya. Oke, Nila, sampai di sini dulu aja deh ya perjumpaan kita. Dan Mas Yan. Semoga saja obrolan kita ini bisa berarti, sangat bermanfaat buat kita semuanya. Thank you banget buat Anda ya sahabat Bitok ya yang sudah melihat dan juga menyaksikan siaran kami di Bitok Radio Streaming Surabaya. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa membangkitkan semangat kita dan tentunya barengan bersama Vidya Nila ya. Untuk menemani Sabtu malam Minggu yang tidak boleh hampa untuk semuanya. Oke, Nila, tadi ada Mas Budi yang request lagunya Unmesh tadi ya. Ternyata lagunya yang judulnya ini loh Nila. Apa nih? Apa nih? Hanya rindu. Oke. Hanya rindu, nggak tahu rindunya sama siapa tuh ya. Baiklah kalau gitu. Nila, terima kasih ya Nila ya. Udah bersama-sama kita di kesempatan kali ini, dan thank you juga buat Mbak Rita
dan Mas Budi yang sudah WhatsApp melalui 0821 3-nya 4 kali 7820. Oke, kalau gitu inilah kita pamit sama sahabat Bitok di kesempatan kali ini ya. Saya Yohan Samudra dan juga ada Fide Anila. pamit dari hadapan Anda semuanya. Thank you banget. Terima kasih, kita ketemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan yang sangat berharga buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.